Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Adi Asmat dengan NIM 244. Setelah saya memberikan informasi tentang PKPU, maka saya izin melanjutkan untuk salah satu studi kasus yang saya analisa. Yang dimana studi kasus yang saya ambil ada pada nomor putusan nomor 4 garis miring PDT Stepsus garis miring PKPU garis miring 2017 PKPU Pengadilan Niaga Surabaya, yang dimana dalam kasus ini ada kronologi kasus bahwa yang dimana PT Bank UAB Jakarta merupakan suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia di Jakarta, beralamat kantor di UOB Plaza Jalan MH Tamrin nomor 10 Jakarta Pusat dengan kode pos 10230. Sebagai pemohon kreditur 1 telah mengajukan surat permohonan tanggal 13 Februari 2017 yang diterima di kepanitiaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Februari 2017. Selanjutnya, kreditur 1 PT Bank UAB telah memberikan fasilitas kredit kepada PT Lendama Selyati selaku perusahaan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia berkedudukan di Bali, beralamat di Jalan Arjuna nomor 1, Kelurahan Leginan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali sebagai termohon 1 debitur. Untuk menjamin pelunasan hutang termohon 1 debitur, Jane Kristen Chandra, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Pasar Putih 519 RT 008 RW 010 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara sebagai termohon 2 atau selaku debitur, telah memberikan jaminan pribadi atau persona guente kepada PT Bank UAB selaku pemohon kreditur 1. Para kreditur termohon 1 dan termohon 2 juga mempunyai hutang kepada kreditur lain, yaitu PT Catur Bangun Mandiri Perkasa kreditur 2 selaku kreditur 2. Pemohon memperkirakan bahwa sudah terbukti bahwa termohon 1 dan termohon 2 tidak dapat melanjutkan membayar hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan memohon agar termohon 1 dan termohon 2 debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran hutang dan menunjuk hakim pengawas serta mengangkat Dr. Imade Arjana SHMH dan Niwayan Umi Martina SHMH sebagai tim pengurus. Setelah majelis hakim memanggil para pihak, memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi, maka pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 telah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim, menyatakan termohon 1 dan termohon 2 atau para debitur dalam keadaan penundaan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang sementara selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Selanjutnya, syarat-syarat PKPU. Saya akan menjelaskan syarat-syarat PKPU terlebih dahulu. Syarat pengajuan permohonan PKPU ini diatur pada pasal 22 Undang-Undang PKPU, yang dimana penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau kreditor. Yang kedua, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban membayar hutang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutangnya kepada kreditor. Yang ketiga, kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar hutang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran hutang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang kepada kreditur. Setelah saya analisa pada kasus tersebut, maka dapat ditemukan bahwa syarat-syarat yang sudah terpenuhi ialah 1. Pihak pemohon PKPU adalah dalam kasus ini yang memohon ialah PT Bank UAB selaku pemohon atau selaku kreditur. Yang kedua, telah dinyatakan jatuh tempo. Berdasarkan kasus tersebut, pemohon PT Bank UAB memperkirakan sudah terbukti bahwa termohon 1 dan termohon 2 tidak dapat melanjutkan membayar hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang ketiga, debitur memiliki lebih dari satu kreditur, bahwa dalam kasus tersebut kreditur adalah PT Bank UAB dan PT Catur Bangun Mandiri. Penyelesaian kasus tersebut. Sejatinya, Pengadilan Niaga menjadi salah satu pilihan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa hutang piutang. Berdasarkan dari kasus tersebut, maka pemohon adalah kreditur, sehingga pengadilan wajib memanggil debitur melalui jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang, dan debitur mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya, dan bila ada rencana perdamaian dan bila ada rencana
dan rencana perdamaian. Langkah-langkah untuk mengajukan PKPU yang pertama, permohonan PKPU diajukan ke ketua pengadilan. Yang kedua, dalam hal permohonan diajukan oleh debitur pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan harus mengabulkan PKPU sementara dan menunjuk seorang hakim pengawas. Yang ketiga, dalam hal permohonan diajukan oleh kreditur pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjukkan hakim pengawasan. Yang keempat, paling lama 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, pengadilan niaga melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur. Yang kelima, dalam hal debitur tidak hadir dalam sidang, maka PKPU berakhir dan pengadilan wajib menyatakan debitur pailit dalam sidang yang sama. Setelah dari yang saya jelaskan, maka saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut lagi setelah analisa ini, bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU ini diatur pada pasal bab 3 dari pasal 22 sampai dengan pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan pasal 222 menentukan satu, penundaan kewajiban membayar hutang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditor. Yang kedua, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang ketiga, kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sehingga prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang ini diawali dengan adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU yang diajukan oleh debitur atau yang diajukan oleh kreditor. Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur atau kreditor harus dikabulkan oleh pengadilan dengan menerbitkan putusan yang berisikan penundaan kewajiban membayar hutang sementara atau PKPUS paling lama 45 hari dan dapat diperpanjang dengan menerbitkan putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang tetap atau PKPUT paling lama 270 hari. Putusan PKPU harus menunjukkan hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur. Setelah adanya putusan hakim majelis tentang PKPU yang menunjuk hakim pengawas dan mengangkat pengurus, maka pengurus segera menghadap hakim pengawas untuk meminta penetapan hakim pengawas. Hakim pengawas menetapkan jadwal pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berbekal penetapan hakim pengawas tentang jadwal pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang, pengurus mengumumkan jadwal utang di media nasional dan media daerah serta berita negara. Jadwal pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut berisikan jadwal rapat kreditor pertama, batas akhir pendaftaran tagihan, pencocokan tagihan kreditor dan verifikasi pajak paling lambat pada hari 45 sejak diucapkan putusan hakim majelis tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang dilaksanakan sidang pemisahan hakim majelis tentang perpanjangan waktu PKPU dari PKPUS menjadi PKPUT dengan waktu perpanjangan paling lama 270 hari sejak diucapkan putusan PKPU. Sehingga dari informasi yang saya jelaskan tersebut, maka saya akan melanjutkan hasil analisa saya. Yang pertama adalah permohonan penundaan kewajiban PKPU. Permohonan PKPU PT Lendama Serti dan Jane Christine Janda di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Permohonan penundaan kewajiban PKPU pada PT LL dan CJT di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya diajukan oleh PT Bank UEB, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta beralamat kantor di UEB Jakarta MH Tamrin nomor 10 Jakarta Pusat dengan kode pos 10230. Dalam hal ini diwakilkan oleh Suwandi Halim, sarjana hukum, MSc di Simataningsi, LHA, sarjana hukum, Davin Valian, sarjana hukum, para advokat dari law firm Suwandi Halim dan Partners, berkantor di Gedung Menara Kadin Indonesia, lantai 19, Jalan HR Rasuna Said, Blok X, Minstrip, Kavling 2-3, Jakarta 12950 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 17/DIE/0113 tanggal 6 Februari 2017 yang telah didaftarkan di
yang telah didaftarkan di Panitia Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 bulan 2 tahun 2017 nomor 379 garis miring HK garis miring 2 garis miring 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai permohonan PKPU. Pemohon PKPU dan pemohon PKPU 2 di samping mempunyai hutang kepada pemohon PKPU juga mempunyai hutang kepada kreditor lain, yaitu PT Jatuh Mandiri Perkasa yang beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama nomor 35 RW 00 RW 001 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya di sini ada prosedur yang kedua, bahwa putusan hakim majelis tentang penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU, PT Lendama Serti dan Jane Canda di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan nomor 4 garis miring PDT sus garis miring PKPU 2017 Pengadilan Negeri Surabaya telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 dan diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh panitia pengganti dengan dihadiri oleh kuasa pemohon PKPU dan kuasa para pemohon PKPU serta kuasa kreditor lain. Adapun amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 4 garis miring PDT sus PKPU garis miring 2017 Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2017 ada sebagai berikut. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon PKPU. Yang kedua, menyatakan para pemohon PKPU PT Lendama Serti dan Jane Christian Canda dalam PKPU sementara untuk paling lama 45 hari dari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Yang ketiga, menunjuk Saudara Harjanto SHMH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai hakim pengawas. Yang keempat, menunjuk dan mengangkat Dr. Imade Arjaya SHMH sebagai kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran kurator nomor AHU AH nomor 403 garis strip 22 tanggal 23 Februari 2016 berkantor di law firm Anjami Umi Martina dan Partners Jalan Pas Igusti Ngurah Rai nomor 1 Kota Bali dengan kode pos 80361. Tahapan selanjutnya di sini ada penetapan hakim pengawasan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU PT Lendama Serti dan Jane Christian Canda di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya diangkat dan ditunjukkan berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 4 garis miring PDT sus PKPU tahun 2017 Pengadilan Niaga Surabaya tanggal 20 Maret 2017 menetapkan penetapan hakim pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 4 garis miring PDT sus garis miring PKPU garis miring 2017 Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 memerintahkan kepada tim pengurus mengumumkan putusan PKPU sementara nomor 4 garis miring PKPU Niaga tanggal 20 Maret 2017 dalam 2 surat kabar harian, yaitu utama ada Media Pos, yang kedua adalah Bali Pos. Yang keempat, prosedur keempat dalam PKPU ialah pengumuman pengurusan tentang putusan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU PT Lendama Serti dan Jane Christian Canda di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 4 garis miring PDT sus PKPU 2017 Pengadilan Niaga Surabaya tanggal 20 Maret 2017 dan penetapan hakim pengawas Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 4 garis miring PDT sus PKPU 2017 Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 tim pengurus telah mengumumkan jadwal pelaksanaan penundaan PKPU PT LL dan CJT di dalam 2 surat kabar harian, yaitu Media Indonesia dan kedua adalah Bali Pos. Selanjutnya dalam prosedur PKPU yang kelima adalah rapat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU pada Lendama Serti dan Jane Christian Canda di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dimana berdasarkan putusan Hakim Majelis nomor 4
Desus PKPU 2017 Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2017 yang telah ditetapkan dalam penetapan Hakim Pengawas nomor 4, pengurus menyelenggarakan rapat-rapat antara lain. Yang pertama adalah rapat kreditor pertama, yang kedua rapat dengan debitur, yang ketiga rapat verifikasi, yang keempat pencocokan tagihan kreditor dan verifikasi pajak. Ya, di mana setelah tim pengurus mengumumkan penetapan hakim pengawas yang berisikan putusan Hakim Majelis nomor 4/PDT-Sus PKPU 2017 Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2017, tim pengurus menyelenggarakan rapat kreditor pertama pada hari Senin tanggal 3 April 2017 bertempatan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sambil menerima pendaftaran para kreditor, tim pengurus melakukan rapat-rapat dengan debitur untuk menyiapkan rencana pendamaian. Rapat kreditor pertama telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 April 2017 pukul 10 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuna nomor 16 sampai 18 sampai batas akhir pengajuan tagihan pajak dan tagihan para kreditor, yaitu pada hari Jumat tanggal 7 April 2017. Kreditor yang mendaftar ada 4 kreditor, yaitu PT Bank UEB Indonesia, PT Catur Bangun Mandiri Perkasa, KPP Pratama Bandung Selatan, dan Badan Pendapatan Daerah Pasedan Kabupaten Bandung. Seperti halnya A, yang pertama, tagihan kreditor separatis PT Bank UEB sebesar 26.594.779 rupiah. Yang kedua, tagihan kreditor konkuren PT Catur Bangun Mandiri Perkasa sebesar 7.771.200.000 dan 34 unit kondotel. Yang ketiga, tagihan kreditor preferent KPP Pratama Bandung Selatan sebesar 6.216.000 dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sebesar 2.998 juta. Rapat pencocokan verifikasi tagihan pajak dan tagihan para kreditor telah dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 21 April 2017 pukul 10 WIB bertempatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya Jalan Raya Arjuna nomor 16 sampai 18 Surabaya. Para debitur menyetujui tagihan para kreditor dengan catatan yang dituangkan di dalam rencana perdamaian. Sehingga prosedur yang terakhir yang keenam adalah pemusyawaratan Majelis Hakim penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU, PT Lendama Serti dan Jani Christian Chandra di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana pada tanggal 27 April 2017 telah dilaksanakan rapat voting PKPU tetap. Para debitur mengajukan permohonan perpanjangan PKPU selama 90 hari yang dituangkan di dalam rencana perdamaian. Terhadap pemohon perpanjangan PKPU tersebut, kreditor separatis PT Bank UEB Indonesia yang memiliki 100% suara kreditor separatis menyetujui perpanjangan PKPU selama 70 hari. PT Catur Bangun Mandiri Perkasa yang merupakan kreditor konkuren yang memiliki 100% suara kreditor konkuren menyetujui perpanjangan PKPU selama 70 hari. Berdasarkan persetujuan dari kreditor separatis dan kreditor konkuren tersebut, maka tim pengurus melalui hakim pengawas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim PKPU tetap dengan perpanjangan PKPU selama 70 hari terhitung dari tanggal Rabu 3 Mei 2017 sampai dengan Senin 17 Juli 2017. Sekian dan terima kasih dari prosedur PKPU. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.